Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu Febri Puspitasari, Magister Administrasi Bisnis selaku dosen pengampu Ekonomi Perpajakan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5, yang pertama Dina Maulina Maulida dengan NIM 12402193008. Yang kedua ada Filsa Kristina dengan NIM 12402193013, dan yang ketiga ada Sela Oktaviana Nur Aisyah dengan NIM 12402193017. Dan yang keempat ada Wahyu Putri Intansari dengan NIM 12402193032. Yang kelima ada Muhammad Reski Ahrafa dengan NIM 1240219301384. Dan yang terakhir ada Muhammad Afiq Alfian dengan NIM 12402193326. Materi yang pertama yaitu pengertian BKP dan JKP. Barang kena pajak merupakan barang berwujud atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. JKP, jasa kena pajak, merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Selanjutnya, mekanisme pemungutan PPN. Pengusaha kena pajak (PKPA) menyerahkan barang kena pajak kepada PKP dengan harga jual sebesar 1 juta. Atas penyerahan ini, terutang PPN sebesar 10% kali 1 juta sama dengan 100.000 kepada PKPB. Karena PKPB menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar 100.000, PKPB selaku pembeli PKP akan membayar 1 juta ditambah PPN sebesar 100.000 kepada PKPA selaku penjual. BKP dimaksudkan oleh PKPB diserahkan lebih lanjut kepada PKPC. PKPB berstatus sebagai penjual BKP, sedangkan PKPC selaku pembeli. Harga jual tidak lagi 1 juta, melainkan 1.200.000. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar 10% kali 1.200.000 sama dengan 120.000 dan wajib dipungut oleh PKPB. Seperti yang dilakukan oleh PKPA, untuk memungut PPN ini, PKPB membuat dan menyerahkan faktur pajak dengan nilai PPN sebesar 1.200.000 kepada PKPC. Karena menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar 120.000 selaku pembeli, PKPC membayar harga BKP sebesar 1.200.000 ditambah PPN sebesar 120.000. PPN sebesar 100.000 yang dipungut oleh PKPA dalam Undang-Undang PPN 1984 disebut pajak keluaran, sedangkan PKPB selaku pembeli yang membayar PPN tersebut dinamakan pajak masukan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai objek, tarif, dan perhitungan pajak pertambahan nilai. Bagian A menjelaskan objek dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek dari pajak pertambahan nilai terdiri dari 8. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang
yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, ada ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Bagian B menjelaskan mengenai tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif pajak pertambahan nilai terdiri dari dua, yaitu yang pertama tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, yang kedua tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0%. Tarif PPN sebesar 0% ini diterapkan pada ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak atau BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Materi yang selanjutnya yaitu perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Perhitungan pajak pertambahan nilai dapat dilakukan pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk menghitung besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan. Perhitungan pajak pertambahan nilai dapat dilakukan sebagai berikut. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terdiri dari pajak keluaran atau PK. Pajak keluaran adalah nilai peredaran bruto atau penerimaan bruto yang terutang pajak pertambahan nilai pada masa pajak yang bersangkutan, dalam kurung tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikali tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Dan yang kedua ada pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan adalah 1. Untuk penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah 70% dikali pajak keluaran. Yang kedua, untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah penyerahan jasa kena pajak atau JKP dengan pedoman penghitungan pengkreditan jasa pajak masukan adalah sebesar 60% dikali pajak keluaran. Selanjutnya yaitu materi tentang saat terutang pajak pertambahan nilai dan dasar pengenaan pajak. Saat terutang pajak pertambahan nilai, berikut perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang. Yang pertama, pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan oleh pengusaha kena pajak adalah 10% dikali dasar pengenaan pajak. Yang kedua yaitu jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar. Jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama 1% dikali jumlah seluruh penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang kedua 2% untuk jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan. Adapun catatannya yaitu yang pertama, pajak masukan berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP.
yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung pajak penghasilan. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Contoh kasus PPN dan cara menghitungnya. Contoh yang pertama, PT Gragas merupakan PKP yang menjual barang elektronik di wilayah Palembang. Pada bulan Agustus tahun 2016, PT Gragas melakukan berbagai transaksi, di antaranya sebagai berikut. Transaksi yang pertama, PT Gragas melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1,6 miliar. Transaksi yang kedua, PT Gragas melakukan penyerahan BKP kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta. Nilai tersebut sudah termasuk PPN. Transaksi yang ketiga, PT Gragas juga melakukan pembangunan gedung elektronik di wilayah pergudangan sendiri dengan biaya 550 juta. Transaksi yang keempat, PT Gragas menyumbangkan sebuah televisi kepada panti jompo senilai 2 juta dengan keuntungan 200.000. Selain transaksi tersebut, terdapat beberapa transaksi tambahan pada bulan Agustus, yaitu PT Gragas membeli sebuah mobil box yang mengangkut barang dengan harga 550 juta dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Dari transaksi-transaksi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut dan berapa total PPN yang harus disetorkan. Jawab. Transaksi yang pertama, PPN sama dengan 10% dikali 1,6 miliar sama dengan 160 juta. Transaksi yang kedua, DPP sama dengan 100 per 110 dikali 660 juta sama dengan 600 juta. PPN sama dengan 10% dikali 600 juta sama dengan 60 juta. Transaksi yang ketiga, DPP sama dengan 20% dikali 550 juta sama dengan 110 juta. PPN sama dengan 10% dikali 110 juta sama dengan 100 juta. Transaksi yang keempat, DPP sama dengan 2 juta dikurangi 200.000 sama dengan 100.800. Transaksi tambahan, DPP sama dengan 100 per 110 dikali 550 juta sama dengan 500 juta. PPN sama dengan 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. PPN yang harus disetorkan dengan menjumlahkan transaksi yang pertama sampai transaksi yang keempat, sehingga diperoleh 321.800.000. Jadi PPN masukannya sebesar 50 juta. Kemudian untuk cara yang menghitung PPN yang harus disetorkan, pajak pengeluaran dikurangi pajak masukan. Transaksi pertama sampai transaksi keempat merupakan pajak pengeluaran. Dan untuk transaksi tambahan masuk dalam pajak masukan. Sehingga 321.800 juta dikurangi 50 juta sama dengan 271.800 juta. Jadi total PPN yang perlu PT Gragas setorkan atas transaksi yang dilakukan selama bulan Agustus 2016 adalah sebesar 271.800.000. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean.
lagi dapat dikatakan bahwa PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha. Selain itu, pajak penjualan atas barang mewah hanya dikenakan satu kali, yaitu pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha pada waktu mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah. G. PPNBM menyerahkan BKP barang kena pajak merupakan barang berwujud yang merupakan sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PN bersifat negatif lift, dalam arti bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara itu, untuk mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut dapat dilakukan oleh 4 pihak, yaitu instansi pemerintah, kontraktor kontrak kerjasama atau BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPNBM dan wajib memungut, monitor dan melapor pajak yang terutang, dan badan usaha tertentu sebagai pemungut PPNBM yang diatur dalam PMK nomor 37/PMK 03/2015. H. Karakteristik PPNBM. Karakteristik PPNBM yang membedakannya dengan jenis pajak lainnya yaitu PPNBM merupakan pemungutan tambahan setelah atau di samping PPN. PPNBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP barang mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Jika eksportir melakukan ekspor BKB yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat Anda minta kembali. Baik, selanjutnya yaitu ada objek dan tarif PPNBM. Yang pertama ada objek PPNBM berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak jualan atas barang mewah. Yang termasuk dalam objek PPNBM adalah sebagai berikut. Sebagai objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. 2. Ada objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. 3. Ada objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang terakhir ada objek PPNBM dikonsumsi oleh demi status dan untuk menunjukkan status sosialnya. Yang terakhir yaitu tarif PPNBM. Berdasarkan pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM dikelompokkan menjadi 2, yakni yang pertama ada tarif PPNBM atas kendaraan bermotor, 2 ada tarif PPNBM atas non-kendaraan bermotor. Mekanisme pemungutan dan cara perhitungan PPNBM. Pemungutan PPNBM ini hanya dilakukan sekali. Pemungutan PPNBM ini dilakukan saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen pada saat impor BKP mewah tersebut. Pemungutan PPNBM ini sama halnya dengan pemungutan PPN, yaitu di mana pengusaha kena pajak atau PKP yang menyerahkan BJP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Adapun mekanisme pemungutan PPNBM ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli, dan yang kedua adalah mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungutan PPN atau PPNBM. Pada dasarnya, pemungutan PPNBM ini
ini sama dengan PPN, yaitu tadi di mana PKP penjual yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur kepada PKP pembeli dan melaporkan pemungutan PPN atau PPNBM yang dilakukan oleh surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Sementara mekanisme pemungutan PPNBM dan pemungutan PPN atau PPNBM yakni bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menyetor, memungut, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP kepada pemungut PPN atau PPNBM yang terdiri dari yang pertama, mekanisme pemungutan PPNBM oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut, yaitu 1. PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Yang kedua yaitu rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 02. Yang ketiga, apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP, faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima. Dan yang selanjutnya, PKP rekanan mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN ini dibuat dalam 3 rangkap, masing-masing untuk bendahara, untuk PKP rekanan, dan untuk KPP melalui bendahara pemerintah. PKP rekanan kemudian mengisi SSP dengan membubuhkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan identitas PKP rekanan pemerintah yang bersangkutan. Tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah. Pada lembar faktur pajak oleh bendaharawan pemerintah yang dilakukan, pemungut wajib dibubuhi cap yang menunjukkan tanggal penyetoran PPNBM yang ditandatangani bendaharawan pemerintah. Sementara apabila pemungutan oleh bendaharawan pemerintah, SP dibuat dalam rangka prima. Setelah PPNBM disetor di bank, persepsi atau kantor pos, lembar-lembar SSP diperuntukkan sebagai berikut. Lembar pertama untuk PKP rekanan, lembar kedua untuk KPP melalui KPPN, lembar ketiga untuk PKP rekanan guna dilampirkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak, lembar keempat untuk bank resepsi atau kantor pos atau peninggal untuk KPPN, dan lembar kelima untuk arsip bendahara. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat 4 rangkap yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut. Lembar pertama untuk PKP rekanan pemerintah, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP melalui KPKN, lembar ketiga untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Lalu yang lembar keempat untuk KPKN. KPKN kemudian membubuhkan cap telah dibukukan pada SSP lembar ke-1 dan lembar kedua. Selain itu, KPPN yang melakukan pemungutan harus mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada saat lembar faktur pajak dan SSP. Untuk pengisian SSP menggunakan kode akun pajak 411211 dengan kode jenis setoran 910. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh kontraktor kerjasama. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh kontrak kerjasama adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, rekanan membuat faktur pajak pada saat pemungutan. Yang kedua, rekanan membuat faktur pajak dengan kode faktur 030. Yang selanjutnya, faktur pajak dibuat 3 rangkap, masing-masing untuk kontraktor atau
kuasa, untuk rekanan, dan untuk kontraktor atau pemegang kuasa yang akan dilampirkan dalam SPT masa pajak. Pada faktur pajak tersebut, kontraktor atau pemegang kuasa yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap yang menunjukkan tanggal penyetoran PPNBM dan kemudian menandatangani. Sementara untuk SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas rekanan. Namun, untuk menandatangani SSP adalah kontraktor atau pemegang saham atau pemegang izin selaku penyetor PPN atau PPNBM atas nama rekanan. SSP dibuat dalam 5 rangkap, yaitu yang pertama, lembar ke-1 untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank resepsi atau kantor pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa pajak, yang keempat, lembar keempat untuk bank resepsi atau kantor pos, lembar kelima untuk kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin yang dilampirkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak bagi pemungut PPN atau PPNBM. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh BUMN. Rekanan BUMN membuat faktur pajak dan SSP saat penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada BUMN. Faktur pajak yang dibuat oleh rekanan BUMN menggunakan kode faktur 03. Ketentuan mengenai faktur pajak terkait mekanisme pemungutan PPNBM oleh BUMN adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, faktur pajak dibuat saat penyerahan. Yang kedua, faktur pajak dibuat 2 rangkap, yaitu untuk BUMN dan rekanan BUMN. Yang ketiga, pada faktur pajak yang dibuat dibubuhi cap yang menunjukkan tanggal penyetoran dan ditandatangani oleh BUMN. Sementara ketentuan mengenai SSP adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan BUMN. Tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan. SSP dibuat 4 rangkap, yaitu untuk rekanan BUMN, untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos. Yang ketiga, untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa pajak. Dan yang keempat, untuk bank persepsi atau kantor pos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Pagi hari ke kota Tarakan, pulangnya beli makanan ketan. Terima kasih saya ucapkan, semoga bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.